Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PP Batam, kembali lagi dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai bersama saya Rahma Utari. Sahabat PP Batam, dalam episode Ngobras edisi Ramadan kali ini, kita akan mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Zulkarnain Umar, dengan mengusung tema Ramadan dan Etos Kerja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa, segar pokoknya. Segar. Sepertinya sudah semangat ini untuk menyampaikan tausiah kami. Baik, insya Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat PP Batam, para soimin, soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita berada pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghapus dosa-dosa kita, menjadi amal ibadah yang akan membawa dan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang senantiasa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan diajarkan kepada kita. Sahabat PP Batam, soimin soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang wajib kita laksanakan setiap tahun datang pada kita. Bahkan bulan Ramadan ini bulan yang kita rindukan. Setiap umat yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala merindukan kehadiran bulan suci Ramadan. Bahkan kita diajarkan juga doa. Sebelum bulan Ramadan kemarin masuk, kita diajarkan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Doa ini menggambarkan bahwa bagaimana umat Islam begitu merindukan bulan suci Ramadan ini. Namun di sisi lain, bulan Ramadan juga tidak boleh melemahkan kita dalam berusaha dan bekerja. Ada orang mengartikan bahwa Ramadan ini buat kita lelah, capek. Buat kita menguras tenaga karena harus menahan haus dan lapar. Dan disinilah memang semua kita merasakan itu. Tapi ada satu semangat yang memang harus kita pupuk. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini menyatakan sebuah motivasi tinggi dan janji Rasulullah bahwa orang yang mendirikan Ramadan, melaksanakan ibadah Ramadan semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Nah, artinya kita harus memahami bahwa ibadah Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar semata. Bekerja, berusaha juga ibadah. Bekerja kita setiap hari berangkat dari rumah, kita bekerja, itu ibadah. Tetapi bagaimana kita mengelola semangat ini supaya kita tetap sehat. Karena ibadah Ramadan ini banyak aspeknya. Baik itu aspek kesehatan. Karena kalau kesehatan itu memang disebutkan puasa itu sehat. Ya, puasa itu sehat. Karena harus mengistirahatkan perut kita ini supaya jangan terus bekerja. Karena 11 bulan ya, bekerja terus dia menggiling tiada henti. Karena hasil penelitian Profesor Dadang Awari itu, kalau orang itu sahurnya itu jam 4, itu baru selesai diolah yang dia makan tuh jam 12 siang. Bayangkan setiap hari, kalau kita tuh sarapan jam 7 pagi, itu baru selesai diolah yang kita sarapan tuh jam 3 sore. Nah, jam 10 udah kita isi lagi, jam 12 kita isi lagi. Nggak pernah istirahat nih. Dan rata-rata istirahatnya kalau kita makan batas terakhir malam itu jam 8 malam, itu jam 5 subuh baru selesai. Hanya ada 2 jam. Jam 7 kita makan lagi.
Jadi kesempatan lah, saya katakan kesempatan dari pengolah perut kita ini untuk bisa istirahat ketika puasa. Maka disebutkan puasa itu sehat. Nah, kalau puasa sehat juga tidak akan mengganggu pada etos kerja kita. Kita tetap akan bersemangat bekerja. Bagaimana caranya? Saya akan sampai pertama. Pertama, orang puasa itu harus merasakan dirinya ibadah kepada Allah. Itu pertama, supaya tetap semangat. Harus merasakan ibadah kepada Allah. Jadi begitu dia berangkat pagi kerja, bahwa kerjanya juga ibadah. Keseharian juga ibadah. Nah, kalau dia ibadah keseharian supaya bermanfaat ibadahnya itu, maka dia akan menjaga hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasanya. Dia jaga itu. Nah, salah satunya pandangannya. Yang kedua, ucapannya. Dia jaga benar. Supaya ucapannya tidak bohong, tidak menyakiti orang lain. Kan begitu. Pandangannya dia jaga dari pandangan hal-hal yang maksiat yang bisa mendatangkan gairah nafsu dan lain sebagainya. Nah, dia jaga itu dan tetap bersemangat dalam melaksanakan ibadah puasa. Itu pertama yang harus dia rasakan, bahwa dia melangkah dari rumah, dia berpuasa, maka dia harus menjaga ibadah puasanya. Nah, yang kedua, saudara sekalian, yang harus kita tetap semangat adalah senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam ibadah puasa kita bekerja kita ini, perbanyak kita zikir kepada Allah. Perbanyak kita zikir. Sambil bekerja kita berzikir kepada Allah. Walaupun dalam hati kita berzikir kepada Allah. Dan itu untuk mendatangkan semangat terus kita bekerja. Jadi tidak ada istilah orang puasa itu pekerjaan nggak selesai. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika beliau berpuasa, justru aktivitas beliau semakin tinggi. Di malam harinya beliau beraktivitas, di siang hari juga beliau tetap beraktivitas. Jadi kalau malam harinya qiyamul lail kita laksanakan, dan pada siang harinya kita bekerja, tetap bersemangat. Dua hal ini. Nah, jadi yang kedua, untuk tetap kita semangat, kita sandarkan kepada Allah. Ibadah puasa itu dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, saudara sekalian, yang ketiga untuk menambah semangat kita, pandai kita berbagi. Ya. Untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga puasa kita, dan tetap kita memiliki kekuatan, pandai kita berbagi dalam infak dan sedekah. Karena Rasulullah katakan, afdhalus sedekah, sedekah fi Ramadan. Nah, sebaik-baik sedekah itu sedekah pada bulan suci Ramadan. Perbanyak sedekah. Yakinlah, dengan sedekah kita itu akan menyehatkan tubuh kita. Kata Nabi, obati orang yang sakit itu dengan sedekah. Sebetulnya relevansinya orang bingung. Ini kenapa? Orang sakit cari obat dong. Masa bersedekah? Nah, ternyata penyakit yang muncul di kita ini adalah penyakit hati. Penyakit hati. Jadi untuk mengobati penyakit hati yang sifatnya iri, dengki, hasad, sombong, itu penyakit-penyakit dalam yang harus kita buang. Salah satu membuangnya dengan berinfak dan bersedekah. Maka orang yang berinfak bersedekah, apalagi menunaikan kewajiban zakatnya, kata Allah dalam Al-Quran, itulah tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan dan mensucikannya. Bersihkan dari apa? Dari sifat angkuh, sombong, takabur, iri hati. Allah buang dengan kita perbanyak sedekah. Nah, inilah barangkali tips sedikit tentang bagaimana kita mempertahankan kesegaran dan kebugaran kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sahabat BP Batam yang berbahagia, mari sama-sama kita jalani dengan ikhlas, kesabaran, dan kita gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita, ayunan tangan kita, agar harapannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nilai ibadah puasa kita itu semakin tinggi, pahala bisa kita raih dengan baik, dan pada akhirnya itulah yang menyelamatkan kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi sahabat BP Batam. Tapi ada satu sedikit Ustadz yang ingin saya tanyakan nih, titipan dari sahabat BP Batam juga. Tadi Ustadz sudah memberikan beberapa tips nih. Kira-kira untuk mempertajam konsentrasi itu tipsnya apa aja Ustadz? Mungkin satu atau dua deh. Ya, itu saya bilang tadi, untuk mempertajam konsentrasi dalam bekerja, ada waktu-waktu luang kita perbanyak baca Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan ini ada waktu-waktu luang, barangkali istirahat. Kalau biasa istirahat kita siang makan gitu ya. Gitu kan. Kalau bulan puasa ini kita begitu istirahat sholat, kan waktu mungkin masuk ke kerja jam 1 gitu ya, masih ada waktu setengah jam. Manfaatkan waktu setengah jam itu bukan untuk tidur,
Karena biasanya kita kan sering ini untuk tidur nih gitu kan. Daripada kerasa lapar mending tidur ya, tidur Ustaz, ya. gitu kan. Walaupun dia mengatakan bahwa tidur itu juga ibadah gitu. Betul. Tapi banyak tidur juga nggak baik juga Nggak kan baik gitu ya, ya. Ustaz, ya. Jadi sebenarnya kita ini yang harus bagaimana mempertajam konsentrasi kita, banyak baca Al-Quran, yang kedua berzikir kepada Allah. Jadi memanfaatkan itu. Jadi supaya otak kita ini bekerja dengan baik gitu ya. Dan orang yang bekerja ini sebenarnya Allah hindarkan dia dari sifat pelupa. Kenapa? Karena otaknya bekerja. Ya, dan kita tetap mempekerjakan pola pikir kita untuk mencari sesuatu. Ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Nah, kalau kita umpamanya mentok kembalikanlah kepada Allah. Ya Allah, bentak berdoa kepada Allah, berikan konsentrasi yang baik supaya jaga kesehatan, banyak berzikir. Karena ini bulan-bulan di mana hari-hari di mana dalam bulan ini semuanya bernilai ibadah. Jadi kesempatan-kesempatan itu harus kita raih bersama. Dan salah satu saya katakan lagi bahwa untuk mempertajam ingatan kita berzikir kepada Allah dan perbanyak membaca Al-Quran. Itu yang paling penting sehingga daya tangkap nalar kita bisa bekerja dengan baik. Itu. Baik, Ustadz. Luar biasa sekali sahabat PP Batam, sudah kita simak bersama tentunya tausiah dari Ustadz Zulkarnain Umar dan semoga menjadi bekal untuk kita selama menjalani bulan puasa di tahun ini. Baik, Ustadz, terima kasih banyak sudah bersedia hadir memberikan tausiah, dan kepada sahabat PP Batam kami juga mengucapkan terima kasih sudah bersedia menonton hingga akhir. Saya Rahma Utari pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.